Cuman Gailan itu bukan sebuah negara. Bukan ya? Dia cuma sebuah perkumpulan. Apakah pernah terjadi mungkin persinggungan, bentrok ataupun bagaimana gitu dengan para Gailan? Gailan ini sosoknya seperti apa sih? Gailan tidak punya kerajaan. Tidak punya. Gailan menyebar. Gailan ya tidak akan pernah mampu. Jadi aktivitas Gailan hari-hari itu ngapain di sana gitu? Gailan itu pun menjalani hidup rumah tangga juga. Kami yakin anggara merga wajib sirna saka bumi jagat raya. Lingkunanda suci kelapa suci itini porolali ingsun amuji ingsun amuji Gusti kang siji. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Aku Raden Wibisana. Raden Wibisana. Raden Wibisana dari mana kalau boleh tahu? Dari Projobuto. Oh, dari Projobuto. Raden Wibisana. Apakah ada hubungannya dengan apa? Prabu Dasaputa. Dasaputa iku kang masku. Kalau boleh tahu dari apa? Adik yang keberapa? Raden Wibisana. Aku sih paling yakin. Itu yang paling kecil dari berapa bersaudara? 11. Ngaturaken sungkem pangatepipun Rahayu. Rahayu.
Mohon maaf tadi saya di sebelah sana ya. Biar lebih jelas gamblang ini dengan siapa, biar diulang balik begitu. Perkenalkan, nama saya Raden Wibisono. Oh, Raden Wibisono Dari negara Prajobuto. Oh, di Kayangan sana begitu ya. Iya. Mohon maaf, sebelum ini pernah turun ke bumi dengan Silirogo atau belum? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Jangan Silirogo, membawa raga sejati saja tidak tahu. Tidak pernah begitu. Apa kaitannya dengan Prabu Dasabuta? Saya adik Ragil. Oh, adik paling kecil, Ragil begitu ya. Sebelum ini kami ada bincang dengan Prabu Dasabuta. Dianya cerita punya saudara kandung ya, yang ke-11. Apakah termasuk Anda yang dimaksudkan? Saya tidak salah lagi. Oh begitu ya. Yang mempunyai perwujudan yang beda dibanding yang lainnya. Itu saya. Jadi Anda yang dimaksud oleh Prabu Dasabuta terkait punya saudara yang ke-11, sosok perwujudannya tidaklah seperti yang 10 itu ya. Betul. Wujud saya hampir menyerupai wujud manusia. Iya. Alhamdulillah. Gimana kabar saudara-saudara Raden Wibisana di sana? Bodoh aras sekabian. Iya. Alhamdulillah. Biar anggota saya di sini paham, panjenengan turun ke bumi kesempatan kala ini sendiri atau bawa yang lainnya? Saya sendiri. Sendiri ya. Kalau boleh dibagi tahu, kan Anda tinggal di kerajaan Prajobuto. Apakah boleh sedikit diterangkan gimana suasana kerajaan di sana begitu? Kerajaan kami sangatlah besar dan kami mengayomi banyak bangsa kami. Rakyat kami itu jumlahnya sangat banyak dan semuanya dalam keadaan yang sangat sejahtera. Begitu ya. Negara kami tidak kekurangan sandang dan pangan. Begitu. Kalau sedikit boleh dibagi tahu, Raden Wibisono ya, apakah Anda bisa cerita mungkin apakah ada penyebabnya kenapa Anda itu berbeda dengan 10 saudara yang lainnya begitu? Ada ya. Padahal ayahanda saya itu juga seorang buta. Begitu. Tapi ibunda saya itu ya setengah buta dan setengah makhluk lumrah. Begitu ya. Begitu. Karena orang tua ibunda saya yang laki-laki itu dari golongan buta, yang perempuan dari golongan bidadari. Oh seperti itu. Makanya satu di antara kami secara perwujudan tidak mengikuti perwujudan ayahanda kami. Itu yang menjadi penyebab kenapa saya mempunyai wajah yang berbeda dibanding yang lainnya. Begitu. Iya. Di kerajaan Prajabuta Anda kan termasuk katakanlah keluarga daripada raja di sana ya. Apakah dikasih jabatan tertentu atau bagaimana? Saya sebagai adipati Adipati di Keraton Prajabuta.
begitu ya. Kerajaan Prajabuta di Kayangan sana apakah jauh dari alang-alang Kumitir? Tidak jauh. Tidak jauh ya. Tidak jauh. Anda sendiri selaku yang ke-11 dari Prabu Dasabuta, apakah pernah ke alang-alang Kumitir? Pernah. Pernah ya. Pada waktu alang-alang Kumitir mengadakan acara, saya juga turut serta menghadiri acara tersebut. Oh, begitu. Cuman bedanya di alang-alang Kumitir kebanyakan itu Muslim. Begitu ya. Kalau di Prajabuta itu menyembah Tuhan tapi bukan Muslim. Oh, itu seperti itu. Begitu ya. Tapi ya tidak semuanya, yang Muslim juga ada. Oh, di Prajabuta ada yang Muslim juga? Ada. Untuk Anda sendiri bagaimana? Mohon maaf kalau saya masih mengikut aliran leluhur kami. Begitu. Iya. Apakah tidak tertarik dengan adanya Islam begitu atau bagaimana? Tidak tertarik. Tapi kami masih mencoba memegang teguh aliran leluhur kami. Seperti itu ya. Iya. Menurut Anda perbedaannya ada atau bagaimana atau seperti apa sih sebetulnya? Ya tentu beda. Beda ya. Tapi di sini bukan lagi kami mencari perbedaan, bukan sedang membeda-beda. Kami juga punya ritual tersendiri. Dan akhlak menjadi semboyan utama kami untuk membangun keselamatan. Begitu ya. Di Islam pun begitu juga sebetulnya, sangat menjunjung tinggi akhlak sebetulnya. Adapun sejarah yang mengatakan Kang Mas saya itu mempunyai kelakuan yang angkara murka, itu bukan karena keyakinannya, tapi itu karena kelakuannya, karena nafsu dan keinginannya semata. Begitu ya. Betul. Bukan dari sumber keyakinannya ya. Bukan. Iya. Sedikit Raden, kita akan ngobrol, namun ini agak terkait yang berbeda, nggak apa-apa kan? Iya. Di alam kami bangsa manusia pernah sih kami mendengar ada nama yang identik, cukup asing namun banyak dikenal oleh kalangan tertentu. Apakah di keraton atau kerajaan Prajabuta pernah mendengar golongan makhluk yang namanya Gailan begitu? Gailan. Iya. Kalau Gailan bukan di Prajabuta. Bukan ya. Namun pernah mendengar nama itu? Iya. Semua penduduk Kayangan tahu ya. Itu karena yang menjadi sasaran utama makhluk di dunia ini oleh Gailan itu, yang paling dekat keberadaannya dengan Gailan itu, terutama kami. Begitu ya. Oh, jadi Prajabuta, kerajaan Prajabuta ini dekat dengan tempatnya para Gailan begitu. Sangat dekat. Begitu ya. Cuman Gailan itu bukan sebuah negara. Bukan ya. Dia cuma sebuah perkumpulan. Perkumpulan makhluk-makhluk tertutup yang memuja ilmu sesat. Begitu. Kan kerajaan Prajabuta dekat dengan tempat tinggal para Gailan. Pertanyaannya begini, apakah pernah terjadi mungkin persinggungan, bentrok ataupun bagaimana gitu dengan para Gailan? Kami? Iya. Ya pernah. Pernah ya? Pernah. Karena yang mau diganggu oleh Gailan itu mereka siapa saja yang mempunyai akhlak baik dan keyakinan baik, bukan cuma mereka yang memeluk agama Islam. Begitu ya. Iya. Kebetulan Anda cerita
dekat dengan lokasi para Gailan ini. Pertanyaannya saya jadi kepingin lebih panjang. Gak apa-apa kan? Boleh. Iya. Begini. Kalau di negara Prajabuta, tempat kerajaan Panjenengan, itu kan kebanyakan, walaupun nggak semua, itu kan golongan buta, walaupun nggak semua. Iya. Iya kan? Pertanyaannya begini, sepengetahuan Anda, Gailan ini sosoknya seperti apa sih? Dia Iya. Dia itu tidak seperti manusia normal. Ya. Itu perwujudan dari dada sampai kepala itu mirip-mirip bangsa buta. Ya. Tapi dari dada sampai kaki itu menyerupai bangsa manusia. Cuman bedanya golongan Gailan itu biasanya dibekali dengan tanduk dan juga ekor. Oh begitu. Iya. Itu waktu tadi di awal kan Anda cerita pernah bentrok dengan para Gailan lah. Iya. Itu dalam rangka apa dan seperti apa kisah akhir bentrok tersebut? Mereka mencoba untuk menggugurkan tata brata bangsa kami, ingin disesatkannya. Itu seperti begitu ya. Iya. Jadi banyak pembesar-pembesar keyakinan kami yang turun tangan untuk menghalau langkah Gailan. Begitu ya. Masa itu yang datang ke Prajabuta cuma satu Gailan atau banyak? Banyak ya. Kelompok Gailan berarti ya. Gailan itu sebetulnya ribuan ya. Di sana tidak ada kerajaan milik Gailan yang ditempati begitu. Gailan tidak punya kerajaan. Tidak punya. Gailan menyebar di titik-titik tertentu yang sudah mereka sukai. Seperti itu ya. Ya. Gailan nggak punya kayangan. Dia tinggal di kayangan tapi tidak menguasai suatu lokasi. Dia menyebar di titik-titik yang mereka sukai. Gailan ini mohon maaf kalau ilustrasi kami kan bangsa manusia, ada laki-laki ada perempuan ya. Di kayangan contoh Prajabuta pun ada laki-laki dan perempuan begitu kan. Iya. Gailan ini laki-laki semua atau ada juga perempuan? Ada perempuan tapi satu-satu. Begitu ya. Kalau di kayangan sana Gailan ini suka membuat onar. Bukan cuma di kayangan, di mana tempat kalau sudah ada makhluk dari bangsa Gailan pasti akan ada kerusuhan. Iya. Jadi masa itu waktu kelompok Gailan menyerang kerajaan Prajabuta, intinya kan bisa dihalau begitu kan? Bukan menyerang kerajaan Prajabuta. Mengganggu tadi kan? Mengganggu salah satu rakyat kami yang sedang melakukan tata brata. Ya. Tapi termasuk perang besar juga. Begitu kan? Ya, bisa dihalau bisa begitu dihalau. Kan? Apakah Gailan ini sebetulnya menurut Panjenengan bisa memiliki kelemahan begitu? Dia bisa kalah, tapi sangat susah untuk dimusnahkan. Begitu ya. Betul. Apakah masa itu waktu adanya konflik itu ataupun penyerangan lebih tepatnya, karena kan perang besar tadi kan? Ya. Walaupun tadi awal mula sasarannya hanya mengganggu yang lagi tapa berata. Apakah tidak ada satupun yang sempat bisa ditahan begitu atau ditawan? Tidak ada ya. Tidak. Gailan mempunyai sifat yang sangat licik dan menjijikan. Di saat mereka kalah, mereka akan segera mungkin melarikan diri. Begitu. Cuman di saat suatu kesempatan mereka merasa mampu, mereka itu tanpa malu untuk mengulangi apa yang pernah dilakukannya. Gitu. Ya, itu bangsa Gailan. Apakah Anda bisa sedikit berbagi sebetulnya Gailan ini kelemahannya apa begitu?
Gailan ya tidak akan pernah mampu menggoda ataupun mencelakakan siapapun yang berpegang teguh pada keimanannya. Begitu ya. Alhamdulillah ya. Dia tidak akan mampu. Iya, Cuman bangsa Gailan walaupun sering mengalami kekalahan, dia tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kesesatan sampai kapanpun. begitu ya. Mengulang dan terus mengulang begitu. Mohon maaf, kita sudah bincang cukup panjang. Namun kalau boleh dibagi tahu, panjenengan Raden sudah menikah begitu? Saya Sudah berumah tangga ya. Iya. Alhamdulillah lah. Jadi tempat yang terdekat dengan lokasi Gailan itu kerajaan Prajabuta begitu. Betul. Ya? Kami itu bersanding tempatnya. Bersanding. Jadi aktivitas Gailan hari-hari itu ngapain di sana gitu? Dia uratan. Setiap hari dia selalu melakukan perkumpulan, ya, berpesta pora sambil menyusun siasat, mencari siapa saja yang bisa untuk dimanfaatkannya. Begitu ya. Ya, Oke, ya. Sepengetahuan Anda, apakah Anda pernah melihat atau mengetahui ada makhluk gaib yang dari bumi yang mungkin punya ikatan ataupun punya jalinan keilmuan dengan Gailan begitu? saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Itu. Iya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ajaran Gailan sudah nyampe ke bumi. Begitu. Iya. Karena Gailan selalu mengincar di mana ada suatu tempat yang di situ dihuni oleh bangsa makhluk yang mempunyai keyakinan mereka pasti hadir. Begitu ya. Iya. Ya, jadi tambah wawasan kami yang di bawah ini kan terkait kehidupan di Prajabuta beserta di katakanlah tetangga Prajabuta, yakni tempatnya para Gailan begitu. Pernah nggak Anda mengingat ataupun pernah dengar salah satu nama dari sekian banyak Gailan yang ada begitu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Cuman kami paham ya, bila mana ada bangsa Gailan datang, dari wujudnya bisa kami tandai. Iya. Perwujudannya seperti yang tadi saya sampaikan, dan bisa ditandai. Matanya itu bukan hitam dan putih, tapi hitam dan merah. Oh, bola matanya itu. Betul. Punya khas masing-masing begitu ya. Semua makhluk dari golongan Gailan seperti itu bentuknya. Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Apakah Gailan sana tadi kan ada laki-laki dan perempuan? Pertanyaannya, apakah Gailan itu pun menjalani hidup berumah tangga juga? Kalau mereka menjalin hubungan, iya. Tapi kalau berumah tangga mungkin mereka tidak tahu. Oh, artinya apakah bisa disimpulkan tidak melalui jenjang pernikahan lah namanya begitu? Tidak ada yang namanya pengakuan suami istri, tapi mereka melakukan hubungan selayaknya suami istri. Begitu ya. Nggak pakai aturan lah berarti. Karena ya. memang mereka itu makhluk sesat dan menyesatkan makhluk. Iya. Waktu terjadi serang Gailan itu ada kesulitan nggak untuk melawan Gailan? Yang melawan itu bukan saya,
yang melawan itu ya, para pembesar keyakinan orang yang sedang menjalani tapa-tapa itu. Begitu ya. Yang intinya ya, dari rakyat kami itu menang. Begitu ya. Ya alhamdulillah ya. Intinya memang ya kebenaran, kebaikan kalau bisa selalu menang. Begitu. Kejahatan, keburukan, kemungkaran, kesesatan ya. Doa dari saya semoga bisa untuk dikalahkan. Kami yakin Anggara murka wajib sirna saka bumi jagat raya. Begitu ya. Kami yakin. Iya. Mudah-mudahan. Karena salah satu keluarga kami juga sudah pernah mengalami itu. Maksudnya mengalami bagaimana itu, Raden? Dia diperbudak oleh sifat angkara murka hanya karena seorang wanita. Oh begitu, ya. Paham nyambung ya. Iya. Ternyata memang ya sifat angkara murka, nafsu yang tidak bisa dikendalikan bisa menghancurkan segala sesuatunya ya. Punya putra berapa panjenengan, Raden? 3. Dua laki-laki, 1 perempuan. Begitu. Iya. Ternyata gailan pun di sana suka beraksi juga ya. Justru tempat di sekitaran tempat kami itu menjadi sasaran utama. Selain tempatnya jauh lebih dekat dengan tempatnya gailan, kami juga sama-sama sebangsa makhluk halus. Begitu. Iya. Apakah Anda bisa cerita, Raden, cikal bakal dulu bibit gailan itu seperti apa sih begitu? Kalau itu mohon maaf, saya pribadi kurang paham ya. Iya. Walaupun negaranya di sana bertetangga begitulah ya. Ya kami maklumi. Namun sedikit yang agak membuat mungkin anggota saya pun penasaran begini. Tempat tinggal para gailan itu sebetulnya kalau disejajarkan dengan kayangan atau kerajaan Prajabuta itu sejajar atau di bawahnya atau di atasnya begitu? Dia itu di samping negara Prajabuta. Oh, di sampingnya sejajar begitu ya. Iya. 11 bersaudara berarti panjenengan ya. Dan saya anak paling kecil. Apakah merasa ada yang aneh atas perbedaan yang ada dengan 10 bersaudara yang lain? Tidak karena ya. Saya memandang dari ibunda saya. Begitu ya. Lalu eyang putri saya itu perwujudannya itu tidak mengikuti wujud dari saudara-saudara saya, juga ayahanda saya, begitu. Juga eyang kakung saya. Iya. Apa tanggapan Raden kesempatan kala ini ngobrol bareng kami turun ke bawah? Sebetulnya sudah lama saya itu diberitahu oleh kanda saya, oleh Prabu Dasabuta. Gitu ya. Tapi mohon maaf, saat saya datang, saya itu terus terang menyebut nama asli saya. Begitu ya. Iya. Namun nggak apa-apa kan, nama panjenengan dibagi tahu bareng kami di sini. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi tambah wawasan bagi kami yang tinggal di bawah di bumi ini. Karena dari awal pun dulu Prabu Dasabuta pun cerita bahwasanya Prabu Dasabuta itu hanya sebuah gelar begitu. Betul. Cuma nama aslinya beliaunya atau dianya tidak mau bagi tahu di sini. Termasuk Prajabuta itu juga sebuah nama samaran. Begitu ya. Iya, ya nggak apa-apa lah. Tapi intinya semenjak
Kang Mas Prabu Dasabuta turun ke bumi. Sekarang dia semakin giat untuk melakukan tapa pratanya, lalu kemudian perwatakannya juga jauh lebih bijaksana. Ya alhamdulillah ya. Semoga bisa lebih baik ke depannya. Nah, waktu datang kemari jumpa bareng kami bincang-bincang, sempat juga kami cerita bahwasanya di bumi pun ada bidadari. Bidadari bumi gitu masa itu Raden. Itu perbincangannya ya perbincangan betulan, namun kami pun ya bersifat supaya tidak tegang-tegang masa itu. Jadi apa kegiatan Raden di sana secara menyeluruh begitu? Saya hari-hari ngopeni noto projo. Begitu ya. Karena mengingat Kanda Prabu Dasabuta sekarang lebih banyak terfokus kepada tapa pratanya daripada memikirkan pemerintahannya. Begitu. Iya. Ya mungkin dalam rangka merenung ataupun mencoba untuk menebus dosanya di masa lalu, saya pribadi kurang tahu. Begitu ya. Iyalah. Itu hak pribadi yang bersangkutan. Ya doakan saja semoga bisa menemukan yang lebih baik dalam perjalanan yang sedang dilakukan ya seperti itu lah. Iya. Ya makasih atas rawuh kedatangan panjenengan Raden ya tentunya pada kesempatan kala ini. Bila mana ada yang kepingin dibagi lebih lanjut, kami siap guna untuk menyimak dan mendengarkan guna menambah wawasan pengetahuan kami tentunya terkait apapun yang kepingin panjenengan sampaikan di sini. Jadi begini. Iya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kami 11 bersaudara itu selain keturunan dari bangsa Buta, kami juga terlahir dari rahim bidadari. Iya. Jadi tidak semua masyarakat yang ada di negara Prajabuta itu ya sifatnya itu identik dengan karakter makhluk yang namanya Buta. Iya. Toh di tempat kami itu beraneka ragam masyarakat. Cuman mayoritas memang untuk lingkungan kerajaan itu dominan dihuni oleh makhluk dari golongan Buta. Begitu ya. Sedikit mungkin di penghujung Raden, kalau boleh dibagi tahu, kalau orang tua panjenengan ya 11 bersaudara ini masih sehat begitu? Masih ya. Kalau sedikit boleh dibagi tahu lagi, kalau dari sisi umur ya, orang tua panjenengan itu kalau sama beliau Mbah Batur itu sepuhan mana? Sepuhan orang tua saya. Begitu ya. Iya. Karena sebetulnya siapa tadi namanya itu? Mbah Batur. Itu masih seumuran Kang Mas Prabu Dasabuta sebetulnya. Begitu ya. Jadi untuk umurannya memang imbang lah sama sebetulnya Prabu Dasabuta. Iya. Jadi ya, kalau umur orang tua saya itu seimbang dengan umurnya kakeknya Ki Lurah Batur. Sebetulnya sama kakeknya ya. Iya, bukan sama ayahandanya, bukan sama poponya,
tapi sama kaget ya, sama kagetnya. makanya mohon maaf Iya, ya, itu kami itu sangat paham dengan mereka, cuma mereka keyakinannya sudah berbeda di situ. iya. Ya nggak apa-apa, Bang, itu pilihan kok ya. Yang terpenting ya semoga bisa menemukan yang terbaik. Harapan dan doa kami seperti itu ya. Beda itu hal biasa, yang terpenting mampu saling menghargai dan menjunjung tinggi. Biar sempurna perkenalan kita, perlu saya kenalkan kalau istri saya juga dari golongan bidadari. Oh begitu. Iya. Sehingga ketika anak saya ya perwujudannya itu tidak ada yang mengikuti wujud wawak-wawaknya ataupun wujud kagetnya. Begitu ya. Ya alhamdulillah ya. Iya. Ya makasih atas beberapa hal yang udah disampaikan Raden ya di sini. Lagi-lagi kami sedikit banyaknya tambah wawasan. Tapi mungkin lain waktu saya bisa lebih banyak. Begitu ya. Mohon maaf, pertemuan kali ini mungkin agak terbatas karena mungkin baru ketemu, jadi saya bawaannya masih kaku. Begitu ya. Ya nggak apa-apa. Iya. Saya ulang balik, ya semoga saja pertemuan selanjutnya bisa lebih romantis lah kalau bahasa kami ya. Makasih. Kepingin mendengar tentang kemakmuran negaranya yang di sana. Menawi sampun cekap sedaya lepat kula suwun pangapunten, kula nyuwun dipun sangoni tambahing pangestu kula saking negara Prajabuta badhe nyuwun pamit. Nggih, semua Rahayu raharjo lan sentosa. amin. Nuwun dipun derekaken. Sumangga dari akhir. Allah. Allahumma sholli ala asli. Jadi bantu kasih air, Bang. Alhamdulillah sahabatku semua ya, proses mediumisasi bincang-bincang dengan salah satu kerabat atau saudara dari Prabu Dasabuta telah usai. Ini saudara terkecil ataupun yang ragil dari Dasabuta, sahabat ya. Seperti itulah tadi uraian isi obrolan, dan ternyata kerajaan Prajabuta itu bertetangga atau bersebelahan dengan tempatnya para Gailan, sahabat. Menurut cerita daripada adik daripada Dasabuta seperti itu. Ya sedikit itulah tadi penggalian kami terkait yang sudah panjenengan simak dan panjenengan saksikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya kita semua tambah wawasan, tambah pengetahuan, dan gak kalah penting juga bisa terhibur. Di penghujung dari saya selaku Al-Fakir, bila mana ada tutur sapa, bahasa, mungkin perilaku dan penggaliannya kurang mendalam, ya harap dimaklumi. Di lain kesempatan kami akan mencoba untuk mendalamkan lebih lanjut guna untuk tambah pengetahuan kita semua tentunya. Di penghujung akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Lana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.